YouTube. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan pada zaman saat ini, orang berwasiat kepada keluarganya ketika orang tersebut meninggal, orang tersebut berwasiat mendonorkan bagian dari tubuhnya seperti mata, hati atau ginjal kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana tanggapan Habib? Apakah diperbolehkan di dalam agama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muasarah, ya, kontemporer kekinian. Ada seorang doktor di bidang fikih bernama Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau punya kitab fikih secara khusus kontemporer membahas masalah ini juga ada. Jadi hukum mendonorkan organ tubuh manusia kepada manusia di sini harus ada rinciannya, kata beliau di dalam kitabnya. Jadi kalau kita mendonorkan organ tubuh kita kepada orang lain atau keluarga kita khususnya, di sini dilihat jika hal itu bisa berdampak buruk bagi pendonor, justru membahayakan dirinya. Di sini para ulama kontemporer mengatakan ada larangan. Apalagi sampai menyebabkan resiko kematian. Berarti dia membahayakan dirinya sendiri. Nah ini yang pertama, donor yang semacam ini mayoritas melarang. Karena di satu sisi dia bisa menyelamatkan orang lain, tapi di sisi yang lain membahayakan dirinya. Sedangkan kaedah di dalam hadis Nabi kemudian dikorelasikan dengan usul fikih, la darar wa la dirar. Artinya apa? La tadurra ghairak wa la tadurra nafsak. Jangan kau bahayakan orang lain dan jangan kau bahayakan dirimu sendiri. Yang kedua, hukumnya boleh jika tidak berdampak buruk bagi dirinya. Contoh, donor ginjal. Ginjal kan ada dua. Paling enggak tidak sampai membahayakan dia, membuat risiko kematian dan seterusnya. Sedangkan ini yang membutuhkan keluarganya, seandainya tidak didonorkan itu ginjal, bisa berisiko kematian. Pada waktu itu bisa dia donorkan. Masih punya satu lagi. Ini boleh. Dan pahalanya pahala sedekah yang paling besar. Ini bukan sedekah harta, lebih mahal dari itu. Pahala sedekah dia dapat. Ayat ketiga, hukumnya boleh tadi apabila sudah wasiatkan nanti meninggal. Sudah meninggal kan sudah tidak membahayakan dirinya, sehingga bisa dimanfaatkan bagi yang hidup. Dengan syarat ahli warisnya semuanya menerima itu. Ahli warisnya. Dan ini orang sudah mewasiatkan. Sudah wasiatkan. Ini saya kalau sudah meninggal, saya sedekahkan saya punya organ tubuh ini kepada orang yang membutuhkan misalnya, atau kepada keluarga saya. Maka itu dibolehkan. Ada pertanyaan muncul juga berkaitan dengan masalah ini. Meninggal bawa gigi emas, ya, gigi emas. Yang hidup ini ahli warisnya susah, warisan gak dapat, yang ada hanya di gigi emas. Rumah satu dibagi 5 orang anak. Tapi ini orang tuanya, ayahnya misalnya, giginya emas. Bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam? Dia adalah harta yang jatuh waris kepada ahli waris. Jadi hukumnya tetap itu haknya ahli waris, karena itu adalah harta emas. Di sini ulama mengatakan ahli waris punya hak. Mau congkel itu mau ambil gak apa-apa, karena itu harta. Cuma di sini ada namanya etika, ada namanya akhlak. Masa tega orang tua kamu sudah meninggal dunia, kamu congkel itu giginya? Kita berbicara hati nurani. Kalau berbicara hukum fikih yang mengatakan jatuh waris kepada ahli, tapi kita berbicara hukum hati, hukum tasawuf. Apakah kasihan itu orang tua? Apalagi sudah dikubur lagi, baru keingat, jangan lupa itu ada bongkar lagi. Saya mau ambil tuh gigi emas. Kan hati nuraninya kan ada di situ. Nah, jadi ini juga kasus yang mirip seperti itu. Ya, di situ hukum kita harus pakai dua pendekatan.
Hukum fikih ini kan tidak mengenal hati nurani, yang halal-halal, yang haram-haram, yang boleh-boleh, begitulah hukum fikih ya. Tapi kan ada pendekatan tasawuf, pendekatan hati nurani. Kita harus pakai dua hukum seperti itu sehingga lebih bijak menempatkan hukum. Gitu. Nah, Assalamualaikum. Surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah yang pertama sebagai pembuka, kenapa bukan surat Al-Alaq atau Iqra begitu? Apa utamanya dibandingkan surat terima kasih. Dalam Al-Quran yang mulai awal surat Al-Fatihah paling akhir surat An-Nas ada 114 surat, 6.666 ayat, ada sekitar 1 juta lebih titik di dalam Al-Quran. Nah itu semuanya itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Yang ngatur Allah. Allah yang ngatur. Jadi yang pertama surat Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah dan seterusnya itu adalah aturan langsung dari Allah, bukan karangan-karangan siapa-siapa. Nah sehingga di sini namanya tauqifiyah. Hikmahnya itu kenapa dia berada di awal, baru kita bisa bahas. Karena dia di awal surat disebut dengan Fatihah, surat pembuka. Dia adalah intisari daripada seluruh isi Al-Quran. Disebut dengan Ummul Kitab, Ummul Quran. Karena dia menjelaskan seluruh intisari daripada isi Al-Quran, Allah tempatkan dia di awal. Sehingga ketika kita membuka Al-Quran di lembaran awal, di situ sudah terdapat kesimpulan dan ringkasan dari seluruh isi Al-Quran, semuanya ada di surat Al-Fatihah. Nah, sehingga ditempatkan di awal surat dan dinamakan dengan surat pembuka, surat Al-Fatihah. Yaitu surat pembuka dari semua surat. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, Habib, izin bertanya, apabila istri tidak berpuasa di bulan Ramadan karena hamil atau menyusui, apakah harus dibayar dengan puasa atau membayar dengan fidyah? Terima kasih. Kalau hamil dan menyusui, nah ini keadaannya begini, caranya rumusnya. Dalam mazhab Syafi'i, apabila dia berbuka puasa karena khawatir membahayakan dirinya saja, saya puasa nanti saya tambah sakit. Saya puasa membahayakan diri saya. Semuanya kembali ke dirinya sendiri. Maka yang puasa seperti ini nanti qadanya itu dia qadha puasa saja. Dia qadha puasa saja tanpa fidyah. Kiasnya kepada orang sakit. Membahayakan diri saya. Untuk wanita khususnya. Tapi kalau sudah ada pihak yang lain yang dia khawatirkan, ini kalau saya puasa, saya khawatir nanti janin saya ini kenapa-kenapa. Berarti dia mengkhawatirkan pihak yang lain, bukan dirinya. Maka kalau dia buka puasa, setelah itu nanti wajib qadha ditambah fidyah. Karena dia buka puasa bukan karena dirinya, tapi karena bayi. Atau kedua-duanya. Saya kalau buka puasa ini bisa membahayakan diri saya dan juga bayi. Itu lebih aman pakai fidyah. Tapi kalau hanya diri sendiri, kalau puasa saja tanpa fidyah. Fidyah yang sederhana ya, 1 piring makanan dengan lauk yang enak ngasih makan 1 hari, itu satu porsi tersebut. Nah, untuk dibayar fidyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Habib soal hutang piutang. Ketika kita memberi hutang tersebut kepada seseorang dan kita sudah memberikan batas waktu atas hutang tersebut, kemudian pada saat datangnya batas waktu orang tersebut tidak mampu membayar, kemudian yang menghutang itu mengikhlaskan hutang tersebut, apakah hutang tersebut bisa diniatkan untuk bersedekah?
dainun. Itu dikatakan ad-dainu syai'uddin. Suka ngutang adalah satu cacat dalam agama. Nah, itu pertama tuh hadis Nabi itu. Ad-dainu syai'uddin. Suka berhutang adalah kecacatan di dalam agama. Artinya ini suka atau punya kebiasaan memang hobi suka pinjam-pinjam, itu gak bagus. Kecuali memang sudah sangat terdesak dan membutuhkan. Nah, sehingga di sini ulama mengatakan pahala meminjamkan uang dengan pahala sedekah lebih besar pahala meminjamkan. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, kenapa pahala meminjamkan itu lebih besar dibanding pahala sedekah? Karena ketika ada yang meminjam, itu umumnya ya, yang ini yang orang benar nih, dalam keadaan sangat terdesak dan sangat membutuhkan bantuan. Sehingga yang kita berikan itu sangat tertolong bagi dirinya, maka pahalanya besar. Kalau sedekah yang kita berikan, kadang-kadang kita berikan kepada orang yang memang tidak butuh. Kita kasih, dia mampu kadang-kadang, atau dia memang tidak butuhkan. Nah, makanya di situ ketika meminjamkan harta kita kepada orang yang meminjam, itu pahalanya lebih besar. Karena itu, dia pasti dalam keadaan terdesak dan sangat butuh. Nah, sehingga di sini dikatakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dengan syarat jangan kita batalkan pahala tersebut, pahala sedekah dan pahala meminjamkan uang dengan mengungkit-ungkit atau memberikan dengan cara menyakitkan hati. Di orang banyak begini, kamu mau pinjam uang, itu apa senang? Itu kan dia malu. Itu pahalanya hapus karena dia mengiringi pemberian itu dengan menyakiti hati. Atau mengungkit-ungkit, masih pinjam 2 juta, 10 tahun dia masih ingat terus. Kamu ingat gak? 10 tahun yang lalu saya kasih pinjam 2 juta. Kamu ingat gak? Dia ngungkit terus. Allah katakan, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Bil manni wal adha. Jadi orang tersebut ketika dia tidak lagi meminta-minta haknya dia punya. Yang bayar hutang kan hukumnya wajib. Makanya yang punya hutang ini jangan dulu banyak sedekah deh, bayar hutang dulu. Yang sosok bayar sedekah sana sedekah sini, hutang masih banyak, bayar hutang dulu. Itu yang wajib tuh. Hutang dulu dibereskan, baru kamu sedekah. Bahkan dikatakan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu, kalau kita punya hutang kepada seseorang, kemudian kita berikan hadiah kepada orang yang sama yang kita berhutang, itu sebagian ulama mengatakan makruh dan ada sebagian mengharamkan. Karena takut-takut itu masuk bagian uang yang dia pinjam. Sudah dia pinjam punya orang itu, dia kasih hadiah lagi. Yang dituntut bagi dirinya bukan kasih hadiah kepada dia, bayar utangnya dia. Utangnya dilunasi dulu. Karena ini perkara yang wajib. Makanya betul Nabi mengatakan, kalau ada utang itu ada cacat dalam agama, itu betul. Rasulullah SAW sampai tidak mau sholatkan, bukan karena Nabi tidak mau sholatkan, tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita pentingnya kita harus membayar hutang kalau punya hutang, dan jangan punya kebiasaan suka berhutang. Orang yang biasa terlilit hutang kadang-kadang mengikuti keinginan bukan kebutuhan. Kalau orang kebutuhan itu hanya sederhana, makan, tidur. Tapi ketika keinginannya terlalu banyak, sedangkan kemampuannya dia tidak mampu, akhirnya apa? Nafsu itu menyuruh dia hutang. Gengsi, tidak mampu beli mobil, gengsi, biar dia punya mobil, ngutang sana sini. Kalau udah rumah puasa 1 minggu, lama-lama, seperti uang habis dibayar kredit mobil, kan menyiksa diri sendiri. Kenapa? Mengikuti keinginan bukan kebutuhan. Hanya mau dipuji oleh orang, melihat dia sukses punya mobil, akhirnya sukses sendiri. Maka tiap hari super mie, uangnya semuanya habis dibayar, bayar hutang mobil, hutang ini. Nah ini yang perlu
dipahami. Jadi luar biasa kalau ada orang yang dia berhutang kepada orang tersebut, kemudian dia kata saya kasih sudah. Itu otomatis sudah pahala, bukan sedekah lagi. Dia lebih besar dari sedekah karena sudah menolong orang. Nah, masuk pahala sedekah, masuk pahala menolong orang, dan seterusnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, di masjid itu kan dilarang melakukan jual beli. Apakah belanja online menggunakan handphone di dalam masjid juga termasuk jual beli? Jadi kita harus tahu ya, ada hadis dari Nabi SAW mengenai masalah tersebut. Jadi hadis ini riwayat Imam Tirmidzi di dalam Sunan, ya, lahir 209, wafat 279. Redaksinya, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih hadisnya, apabila kalian melihat ada orang jualan atau menawar atau ada yang transaksi di dalam masjid. Nah, ini kalimat fil masjid, ya, di dalam masjid. Maka faqulu, maka bacalah, kata Nabi, bacalah doa atau bacalah kalimat, semoga Allah tidak berikan keuntungan di dalam daganganmu. Nah, ini kata ulama fikih mengatakan hadis ini menunjukkan ancaman dari Nabi bahwa ada larangan keras transaksi jual beli di dalam masjid, fil masjid. Itu hadisnya ada. Nah, bagaimana tanggapan para ulama? Saya bagi dua. Ada yang mengharamkan, ada yang makruh. Jadi hukumnya antara dua yang paling kuat, haram dan makruh. Dari 4 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya, ada dua pendapat, haram atau makruh. Artinya tidak diperkenankan. Nah, sekarang apakah termasuk jual beli kalau di handphone? Masuk juga. Mengiklankan itu di dalam masjid juga sama. Saya beberapa kali berikan koreksi. Ada yang jual minyak tanah pakai toa masjid. Alhamdulillah beberapa orang berhati besar menerima itu, karena saya sampaikan sesuai dengan apa yang di kitab. Gak boleh begini. Bahkan untuk urusan kebaikan juga tidak boleh. Sumbangan atau jual beli. Kalau sumbangan beda ya. Sumbangan bukan transaksi jual beli, sedekah. Tapi jual beli untuk bangun pesantren, jual kalender dalam masjid, gak boleh. Atau untuk bantuan ke Palestina, lelang-lelang itu gak boleh dalam masjid. Tidak boleh dalam, walaupun perbuatan baik, karena masjid bukan pasar. Masjid itu khusus tempat ibadah. Kalau di luar masjid, di pekarangannya kan, nah itu masih diperbolehkan. Di pinggir-pinggirnya, yang Nabi sebut apa? Fil masjid, di dalam masjid. Termasuk iklan. Kita kadang-kadang cuma pasang brosur saja, sama. Pasang brosur dalam masjid sama itu. Kita kadang-kadang yang promosikan tapi pakai handphone saja, sama di dalam. Di luar. Kalau berkaitan dengan transaksi. Nah, ini hukum bisa dilihat di dalam kitab Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'. Di situ dijelaskan pendapat ulama 4 mazhab mengenai itu. Dan saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang hukum tersebut. Wallahu a'lam bishawab.